Oke guys, kali ini gue mau share pengalaman pribadi gue yang gak mengenakan terkait komplain terhadap penjualan MacBook Pro gue di Tokopedia beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya gue mau infoin dulu, kalau konten ini gak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun, melainkan ini sifatnya untuk memperingatkan aja buat lo semua yang berjualan barang elektronik, ya khususnya yang bekas di Tokopedia. Dan juga ini sebagai pengingat ke gue sendiri juga agar lebih berhati-hati lagi dalam bertransaksi ke depannya. Oke, ya, ini tampilan seller Tokopedia di gue. Jadi ini ada transaksi dengan info sekian, yang pesan ini dia melakukan komplain. Nah awalnya nih, dari awal nih ya, dia mau order, awalnya MacBook gue tuh harganya gue pasang 13,3. Nego, akhirnya udah sampai segini. Akhirnya gue okein lah. Ya emang agak berat juga karena nih ya negonya juga jauh banget dari harga aslinya yang gue pasang. Tapi ya udah, karena awalnya emang gue jual MacBook ini MacBook istri gue by the way. Gue niatnya jual MacBook ini karena kan MacBook Pro ini kan lebih ke professional use ya, jadinya kita sayang gitu, maksudnya kok kita nggak menggunakan itu secara optimal, makanya kita mau jual aja. Terus juga ganti yang lebih murah lagi pakai Windows gitu mungkin, jadinya istri gue juga lebih familiar pakai Windows. Oke, lanjut. Nah, dia minta kirim, terus dia pakai instan, pakai Grab. Nah ini dia udah terima barangnya, ya dia nanya ini screen guard, saya bilang. Terus dia nanya keyboard backlight, ya saya juga nggak tahu kenapa dia nanya kayak gitu. Mungkin saya melihat sih dia ini emang rada awam mungkin ya untuk MacBook, tapi oke, kita lanjut aja dulu. Nah ini mulai ini dia komplain, kenapa nih buka tutupnya ada yang kayak nyangkut gitu, aman kah? Nah saya nggak tahu nih nyangkut gimana. Selama ini kan saya juga istri saya pakai, nggak ada kendala. Dia tiba-tiba ada kerusakan di dia. Nah saya bilang, ya saya sih pede ya, karena saya juga udah sempat bikin video packing, saya packingin juga baik, udah pakai bubble wrap juga, dua lapis gitu kan. Nah dia komplain ada di sebelah kiri, Excel kiri tuh ada suara, ada bunyi gitu. Ya dia intinya komplain karena di deskripsi kan saya informasikan bahwa ini barangnya masih bagus, tinggal pakai aja gitu. Tapi somehow dia udah diterima dia, terus malah barangnya bermasalah gitu ya. Ya dia bilang lagi, mana sebelumnya kan dari sisi no minus emang belum pernah dibongkar ataupun belum pernah servis sama sekali, nggak ada minus bekas pemakaian pribadi istri saya. Oke, lanjut ke komplain. Nah ini awalnya dia ngasih bukti, dia minta retur bahwa ada suara clicking pada saat buka tutup layar. Nah saya pede dong, karena saya kan juga udah membuat video packing gitu kan. Dan saya pedenya lagi karena dia bikin video unboxingnya itu terpisah dengan yang dia ngasih tahu bukti bahwa barangnya ini ada suara clicking atau ada kerusakan. Kita baca chat diskusinya dari awal. Ini berlangsung sekitar kurang lebih 15 hari lah, ini lama banget sih emang. Oke. Nih saya kasih video video packingnya, dikirim unboxingnya. Nah ini awalnya ini agak janggal sih, karena kita nonton dulu. Mungkin lebih lengkapnya gue akan sertakan video pernyataan. Gue sempat juga bikin video pernyataan
terhadap komplain Tokopedia itu statement bahwa gue keberatan banget dengan keputusan yang dikasih Tokopedia. Itu keputusan awal sih. Oke, kita fast forward aja ke yang bagian dia, karena ini tuh masih bagus ya, nggak ada penyok, barangnya dibuka pun sampai di tangan dia nggak ada masalah sama sekali. Boxnya MacBook ini juga kokoh, jadi harusnya ya no issue lah. Ya ini masih bagus ya, nggak ada penyok sama dia. Terus tiba-tiba dia nggak strip ini, tuh ada suara clacking. Ini ya videonya nggak sesuai dengan yang dikasih sama saya. Oke, nah ini video packing saya. Jadi saya juga bikin video packing dari awal hingga akhir, dari video preview segala macam. Ini saya skip dulu aja deh. Oke, lanjutnya Tokopedia membalas dengan ini. Si Ariel ini bilang bahwa produk unboxingnya juga nggak dibilang terpotong. Dia mintain unboxing, pengecekan barang dari awal tanpa kepotong, video packing juga tanpa putus. Ya saya sih emang saya bikin videonya keputus-putus ya karena emang ini alasan saya ya. Saya awalnya juga nggak mengira akan disorot juga sih di video packing saya, karena nggak ada apa masalah juga. Terus juga saya juga butuh pause juga videonya untuk ya dibungkus, untuk di clear segala macam gitu sih. Tapi di video saya itu nggak ada bukti bahwa ada pada saat buka tutup lid itu nggak ada suara gitu. Ya dia bilang alasannya unboxing potong karena di upload maksimal 200 MB gitu. Ya agak aneh sih alasannya. Oke, kita lanjut dulu. Bla 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 segala macam. Ya balas lagi sih. Tinggal silakan pakai Dropbox atau segala macam. Oke. Nah dia bikin video unboxingnya full. Kita saksikan lagi. Perbedaan antara dia yang tadi video unboxing yang putus sama yang sekarang. Oke, kita fast forward aja ya ke yang ini, yang dimana dia kita fast forward ke bagian yang dia potong tadi ini ya. Kita saksikan sebentar. Bisa dilihat dia bukanya juga kesulitan. Saya nggak tahu nih berdampak apa enggak untuk MacBooknya. Ya harusnya sih enggak ya. Agak di iniin aja. Tuh ya, bisa didengar. Pada saat dibuka ini nggak ada suara kelak-kelak gitu. Saya nggak tahu sih ini bisa dibuktikan apa enggak. Oke. Jadi ya coba nyalain, kita fast forward aja. Udah kok? Udah? Dia sendiri bilang Udah ya? Udah ya. Ya kan mengindiksikan bahwa ini MacBook-nya juga nggak masalah ya pas dia unboxing ini. Oke, kita lanjut. Dia ngasih juga yang tadi suara clacking seperti ini. Jadi pada saat buka clack 3 kali, tutup clack 3 kali ya. Saya lanjut. Oke, ini ya tadi alasan saya butuh sign off logout iCloud, makanya saya potong videonya. Tapi ya sekali lagi saya bilang bahwa di video saya itu nggak ada terdengar suara clacking ya. Nah di ini tiba-tiba si Tokopedia-nya ini ketok palu nih.
Tiba-tiba dia bilang di detik ke 10 terdapat bunyi. Kita saksikan lagi video packing saya. Kita masuk ke detik 10. Kita tonton aja. Ini saya lagi ya overview MacBook-nya ya. Nah, itu kan suara dari saya nggak tahu gerakin kamera atau kepentok tangan, bukan dari suara pas saya buka lid dari MacBook-nya. Tuh. Ini ya mengada-ngada sini si Ariel ini. Ya dia tiba-tiba pada saat tengah malam ini kira-kira mungkin jam 2 malam kali ya. Dia chat seperti ini nih. Dia tiba-tiba ketok palu untuk mengalahkan solusi return refund karena terdengar suara bunyi pada detik 10. Yang mana itu bunyi bukan dari laptopnya. Ini saya juga nggak tahu sih ini dari pusat resolusi Tokopedia ini bagaimana cara dia menganalisa atas bukti-bukti yang dikirimkan oleh penjual dan pembeli. Ini menurut saya sih ini sangat-sangat tidak profesional ya mbaknya ini. Oke, kita lanjut aja. Ya intinya saya inilah nggak terima kok tiba-tiba dia main asal ketok palu aja. Suara clicking itu ya nggak ada suara clicking, adanya suara gesekan laptop. Ya tadi saya bilang tolong dengarkan lagi. Saya nggak terima dengan putusannya. Ya aneh aja sih. Silakan teman-teman nonton juga, nanti saya akan sertakan juga link dari packing saya juga. Saya sertakan juga link yang ada di penjual sertakan itu. Ya semoga masih ada, bisa ditonton juga. Nah saya juga mempertanyakan kan, kok si pembeli ini unboxing di unboxing kan nggak ada tuh, berbeda juga dengan yang dia suara clicking itu di videonya tuh lagi di mobil gitu kan. Ya saya mempertanyakan dong, kan dia unboxing gitu kan, terus tiba-tiba dia menyertakan bukti kerusakan di dalam mobil gitu. Ya gimana sih dari unboxing di cafe terus tiba-tiba ada suara clicking di mobil? Ya nggak valid lah ini, buktinya tuh nggak valid lah. Ini dari cafe ke mobil itu kan ya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada buktinya. Dia ngapain aja dengan MacBook-nya ya kan? Saya nggak terima alasan. Itu saya bikin juga slow mo-nya kayak gini. Udah hapus, lupa, sorry. Oke, ini ya sanggahan dari si pembeli ya. Terdengar. Dia alasannya suara umum, di tempat umum suara, jadi ramai suara. Ya segala macam. Dia berdalih seperti inilah. Ya aneh aja sih. Tadi padahal dia pas unboxing kan bisa ditonton lagi, diulang. Dia bilang udah. Ya berarti kan dia secara sadar bahwa dia bilang ini laptopnya nggak napa-napa gitu kan. Oke. Ya dia bilang lagi barang, ya emang harga barang nggak murah ya, makanya saya nggak terima. Udah Anda rusak tapi Anda minta retur. Ya saya juga merasa kan video unboxing yang disertakan saya tidak mendengar suara clicking. Video bilang juga oke, mereka macam. Ya saya sekali lagi menekankan bahwa ya pas dikirim ya nggak ada masalah apa-apa, ini pemakaian pribadi aja, pemakaian istri saya. Ya saya bilang ya harusnya nih video unboxing ini jadi acuan tim Tokopedia untuk menentukan hasil dari komplain ini. Ya, harusnya dari awal tuh udah ketok palu ya, ini Tokopedia harusnya ini dari ini udah kelihatan video unboxingnya itu nggak full, kok masih kayak gini gitu. Oke, kita lanjut. Ini yang saya sorot. Seperti ini. Ya saya minta tim Tokopedia juga minta putar ulang lagi dari mana suara clicking sound itu gitu kan.
Padahal clicking sound itu terdengarnya 3 kali, klek 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 pada saat dibuka, klek 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 pada saat ditutup. Di video saya jelas gak ada suara buka tutupnya, ada clackingnya, aneh sekali sih. Ya inilah, saya tunggu follow up-nya. Ya saya curiga juga lah dengan pembelinya, kok ya silakan dikasih lihat lah ini buktinya apa gitu kan. Ya tiba-tiba rusak, ya kita kan kirim nggak napa-napa. Aneh banget. Ya dia bilang pengetahuan dia tentang MacBook quality itu kurang segala macam. Jadi dia masih berdalih. Ya saya asumsinya pada saat kirim kan nggak ada kerusakan apa-apa. Unboxing juga hingga dibuka packingnya itu nggak dengar suara clacking. Ya terus saya mempertanyakan pengambilan video yang dilakukan di berbeda lokasi dari kafe hingga mobil. Ya kan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan antara yang terjadi di antara kafe hingga ke mobil itu gimana. Ya saya curiga karena pada saat video pertama yang pembeli kasih itu dipotong. Di cut-nya tuh di bagian pengeluaran laptop. Ya makanya saya asumsi seperti itu. Ya dia terus saya share chat juga. Oh, mungkin udah dihapus sama Tokopedia. Udah ke archive kali mungkin. Ya saya nggak tahu sih dia kenapa nge-share chat itu. Ya awalnya sih saya nggak tahu. Nanti kita lanjut ya. Ya saya dari awal saya chat juga state bahwa MacBook dalam keadaan baik saat dikirim. Nggak pernah saya bongkar sama sekali. Di chat juga saya state bahwa saya akan proses komplain hingga akhir. Apapun keputusan akhir ya, saya akan terima. Namun saya akan tetap fight hingga akhir. Maksudnya keputusan akhir ya keputusan yang udah akhir banget. Ini kan masih kayak ketok palu sementara gitu kan. Saya tetap fight lah. Saya dikasih waktu 2 hari ya saya tetap akan berargumen. Ya karena saya emang nggak salah gitu kan. Nah ini saya tetap akan berargumen seperti itu ya, nggak ada di video saya itu clacking itu nggak ada gitu. Nah ini saya juga info di menit ke-7 juga saya pas tutup. Ini saya bikin video ininya statement. Ini video packing saya. Nah ini di menit ke-7 ya saya ada proses nutup laptopnya. Tuh nggak ada suara, aneh kan? Padahal ini bukti udah cukup jelas, tapi entah kenapa dari tim pusat resolusi Tokopedia Care ini, ya saya melihat dari flow, dari kronologi ini dari awal saya memang diberatkan banget sih. Ini pusat resolusi Tokopedia tuh terlalu bersebelah lah. Ini terlalu condong lebih membela ke pembeli. Padahal udah jelas dari awal tuh di unboxing aja udah berbeda lokasi gitu kan, nggak bisa pertanggungjawabkan lah. Tapi masih tetap disorot, penjual yang disorot. Nah, ini alasan dia, bisa dibaca aja. Ya dia alasan langsung karena rumahnya di Bogor, terus mau cepet-cepet di unboxing, itu serah saya mau unboxing di pasar atau di mall segala macam ya gitu deh. Pokoknya dia masih berdalih bahwa ya gue pengen cepat-cepat unboxing karena barangnya udah diterima gitu. Ya konsepnya kan gak kayak gitu. Sekarang penjualan di Tokopedia itu konfirmasi penerimaan 2x24 jam. Ya udah pulang aja dulu kan, tinggal unboxing di rumah. Unboxingnya juga harus full, dari buka packing sampai di tes semuanya. Apabila laptop bisa dites semuanya, port-portnya juga bisa dites. Ada nggak suara-suara aneh gitu kan. Tapi yang saya concern ya itu videonya tuh ya harus full dari awal sampai akhir.
Ini kalau setengah gini ya kan penjual juga curiga. Ya terus dia berdalih lagi bahwa saya bukanya tuh cuma 90 derajat, sedangkan dia lebih dari 90 derajat. Ya tadi kan udah kelihatan sendiri saya tuh pas menutup laptop, ya gimana sih buka laptop tutup apa, maksudnya pakai laptop tuh seberapa sih, ya segitulah gitu. Ya mau seberapa pun derajatnya, kalau misalkan dia ada masalah ya tetap kedengeran gitu kan, aneh aja sih. Ya ini saya bilang sih konfirmasi 24, kenapa harus buru-buru gitu. Bisa ditonton sendiri, bisa ya gitu. Nah ini tetangga saya juga yang tadi masalah 90 derajat atau lebih. Terus saya kalau unboxingnya dari awal sampai akhir gitu kan, ya tetap saya mempertanyakan kebijakan unboxing barang atas pesanan yang terjadi di Tokopedia. Ini kebijakannya tuh kayak gimana, nih kayak gini tuh masa masih dianggap valid gitu, aneh sih. Ya dia berusaha jadi orang yang humble. Saya juga berjual soal mana segala macam. Terus dia awalnya dia ingin membawa ini ke service center barang-barang gitu. Ya saya bilang saya nggak bisa gitu kan, ini lagi pandemi, saya juga nggak mau keluar, saya nggak berani keluar gitu kan, silakan aja. Saya bilang saya ya kalau misalkan udah dibawa ke service center gitu kan, ya itu udah urusannya dia dong, ya kan ibaratnya saya kalau misalkan kayak gitu kan jadi ya saya dianggap bertanggung jawab juga dong kalau seperti itu. Ya makanya saya menolak, ya karena saya emang gak ada salah, ngapain saya tanggung jawab gitu kan. Nah terus saya harus setelah berdebat panjang ya kan, mungkin Tokopedia tuh melihat bahwa kita ada kata-kata yang mungkin menyudutkan satu sama lain, makanya dia tiba-tiba memotong. Dia akhirnya dari Tokopedia akhir ini ngasih statement bahwa kami cek lebih lanjut, penjual sudah lampirkan bukti video atau kondisi barang, dan saat dilakukan pembukaan laptop tidak terdengar suara kretek pada layar MacBook yang sedangkan ketika pembeli lakukan pengecekan ulang dalam mobil terdengar suara tersebut. Nah ini udah jelas nih, setelah kami cek lebih lanjut nggak ada suara kretek. Nah sebelumnya kami sudah menghubungi pembeli pukul 8, kronologinya gimana, dia menawarkan untuk pengecekan ke Skybox, namun saya nggak bersedia, ya kan. Ada perbedaan kondisi MacBook dan saat ini menggunakan asuransi. Nah akhirnya dari Tokopedia Care menganjurkan untuk melakukan klaim asuransi, makanya ditangguhkan. Oke, akhirnya pembeli disuruh isi form klaim. Nah ini saya belum tahu si Tokopedia ini balas ini, makanya saya kekeh lah mempertanyakan kebijakan Tokopedia dalam rangkaian unboxing ini. Ya itu saya rasa tuh, ya ini dari sini aja udah kelihatan nggak sah gitu loh. Ya baru saya lihat not feeling, saya tetap mempertimbangkan kebenaran dan keadilan. Ya saya tuh menjual barangnya ya sebenar-benarnya gitu kan. Ya intinya dia masih nggak terima lewat jalan asuransi, karena kan lama, mungkin akan lama, dan juga ada kemungkinan juga asuransinya itu ditolak gitu kan. Nah dia tetap komplain lah gitu, terus dia balik lagi nyerang, ya kan. Nah alasan dia pengiriman menggunakan instan, jarak cukup jauh dari Tangsel ke Jakarta Timur. Ya saya juga sering beli elektronik, beli laptop dikirim dari Jakarta Utara, itu juga official store, ya kan, ke sini ke Tangerang Selatan BSD, nggak masalah, saya pakai instan same day, nggak masalah sama sekali. Oke, lanjut. Dia mempertanyakan packaging yang hanya berupa bubble wrap 2 lapis dan plastik, nggak ada tas toko. Aduh, saya juga bingung.
Nanti saya juga sertakan, saya bikin video unboxing. Kemarin saya beli laptop di official store, saya beli laptop Asus. Nanti bisa dilihat juga yang dikirim dari official store tuh kayak gimana sih. Bubble wrap pun nggak ada gitu. Oke, lanjut. Ya bisa bilang sudah cukup segala macam. Ya ini instan juga kan, bukan same day yang pengirimannya tuh multiple gitu. Ini kan direct pengirimannya. Ya harusnya lebih aman lah gitu kan. Kemudian langsung mulai tuh gali-gali ya kan, cari pusat edukasi seller. Yang mana sih juga sebar tahu sih ada kayak gini-ginian ya kan. Dan juga banyak juga seller yang nggak ngikutin arahan ini kan. Ini edukasi kan sebenarnya sih sifatnya, bukan kewajiban ya gak? Ya intinya dia komplain terus kan, bisa dibaca nih dia keluhannya seperti ini ya. Ya menurut saya ini alasan yang tidak relate lah gitu. Silahkan dibaca, nih saya scroll pelan-pelan. Ya, intinya dia ingin Tokopedia itu mencarikan solusi yang lebih baik lagi selain klaim asuransi ini. Nah terus ini kan dia terakhir balas tanggal 5 Agustus, tangganya kalau nggak salah tanggal 6. Terus dia sampai last minute tuh baru dia isi form gitu kan. Nah dia baru ngasih tahu nih si Ariel ini bahwa berkas klaimnya udah dalam tahap pengajuan. Ya saya berharap ya ini ya udahlah, kalau asuransi diterima ya win-win solution gitu kan, dia dapat asuransi, saya juga uangnya juga cair gitu kan. Lalu setelah 4 hari nih nunggu, tiba-tiba si Ariel ini dapat info dari asuransi bahwa proses klaim barang tidak disetujui. Oke, karena tidak ada kerusakan pada packing yang menyebabkan barang di dalamnya mengalami kerusakan. Dengan berarti sampaikan solusi retur barang lagi. Aduh, ini tuh kayak udah aneh aja sih. Maksudnya gimana sih keputusan ini dari pusat resolusi ini, biar teman-teman juga saksikan juga ya. Ini yang saya alami seperti ini loh. Maksudnya jangan sampai kejadian lagi di teman-teman ngalamin kayak gini, jangan sampai gitu. Kenapa jadi retro barang lagi gitu kan? Padahal dari sebelumnya udah state bahwa nggak ada suara kretek gitu kan. Dan maksudnya dari ini udah bukan jadi tanggung jawab penjual lagi dong. Ini kan dari penjual udah nggak masalah apa-apa. Ya saya kaget dong, lah kok jadi retur lagi gitu. Kenapa lagi segala macam kan? Padahal udah ada statement bukan kerusakan bukan ya. Atas dasar apa nih saya nanggung, sedangkan sebenarnya sudah masuk ranah pembeli segala macam. Mohon evaluasi kembali. Informasikan bahwa harusnya diberikan kerusakan tidak setujui, tidak ada kerusakan. Dia nge-repeat lagi banyak. Ya, intinya dia nge-force saya untuk ngisi alamat retur gitu kan. Nanti saya tekankan lagi, Dear Ariel dari pusat. Ini saya nggak tahu juga nih Ariel ini kenapa sih kayak sensi banget sama penjual ya. Saya juga nggak tahu. Silakan dibaca aja nih. Nah intinya saya mempertanyakan lagi, kenapa jadi retur lagi, kenapa jadi penjual yang menanggung resiko kerusakan gitu kan. Ya ini memberatkan memberatkan penjual banget lah kok kayak gini. Ini nggak adil banget gitu. Pusat resolusi Tokopedia tuh kalau kayak gini tuh putusannya ya nggak adil banget gitu loh. Nah dia balas lagi, Anda memahami kecewaan yang penjual rasakan, namun sebelumnya sudah berusaha. Intinya dia berusaha untuk diajukan asuransi segala macam. Nah dia ngasih keputusan akhir itu dari ini, analisa yang kami
lihat dari bukti screenshot percakapan antara kedua pihak melalui fitur WhatsApp, penjual sebelumnya menyampaikan akan menerima retur barang jika memang keputusan yang diberikan retur. Atas pertimbangan itu, ini lucu banget sih. Dan perkembangan info tersebut yang roti kami arahkan solusi retur refund dari screenshot WhatsApp gitu loh. Ini udah lucu banget sih. Ya saya nggak tahu sih. Ini saya bilang di sini. Dia menyorot yang ini nih. Kalau endingnya akan kembali dengan saya, ya nggak usah sekarang, saya terima aja. Ya maksudnya ini keputusan akhir gitu kan, endingnya gitu. Ya memang ini mungkin kalau kata orang ini salah juga saya ngomong kayak gini gitu kan. Ini bisa jadi kelemahan. Ini makanya teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi nih dalam menyampaikan sesuatu nih, apalagi di sosial media yang ada rekam jejak ya, orang bisa screenshot segala macam. Kalau kita salah kata-kata aja, kata-kata ini kan mungkin diterima orang tuh berbeda ya. Makanya nih sekali lagi teman-teman hati-hati nih. Saya cuma bilang kayak gini doang, padahal saya maksudnya tuh ya kalau ending dari Tokopedia-nya maksudnya endingnya kayak udah ketok palu terakhir lah gitu. Ya saya terima aja gitu. Tapi ini malah dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan gitu. Ini sangat absurd sih jadinya. Saya nggak tahu lagi sih ini harus sebenarnya saya juga udah capek sih, cuma saya nggak bisa ya gitulah, maksudnya ya barang rusak gitu loh, ya nggak rusak banget sih, masih bisa dipakai kan, cuma ya masa gini aja gitu. Maksudnya Tokopedia Care ini, pusat resolusi Tokopedia Care ini masa menentukan ngasih keputusannya tuh kayak gini aja gitu loh. Maksudnya nggak profesional banget gitu kan, aneh aja data analisanya tuh kayak gimana gitu. Ini sanggahan saya lagi, ya saya mempertanyakan lah, ini kok kenapa sih memutuskan solusinya itu malah dari percakapan yang mana juga percakapannya ya kenapa sih nggak lihat dari bukti-bukti yang udah jelas aja gitu loh. Saya mempertanyakan terkait klaim asuransi, bisa nggak di-share bahwa bukti klaim tersebut ditolak. Ini saya bilang lagi, tolong ditelah lagi ke kata-kata saya. Toh, kalau endingnya akan kembalikan. Endingnya ya, bukan semata-mata saya pasrah untuk dikembalikan begitu aja. Saya sudah bilang dari awal, saya akan perjuangkan ini. Karena memang terbukti bukan kesalahan saya gitu. Ya intinya, sampaikan semua pertimbangan. Karena nggak ada kerusakan gitu kan. Silakan dibaca. Ya dia intinya si Ariel ini tuh nge-force banget untuk saya sebagai penjual tuh untuk isi alamat retur, karena ya udahlah gue pengen kasaran ya, pengen cepet-cepet selesai lah gitu. Pengen cepet-cepet selesai. Ya nggak tahu sih, mungkin dia ada KPI-nya untuk kalau si pembeli yang mungkin menang gitu dia dapat poin bagus gitu, nggak ngerti sih saya juga. Ya saya tetap mempertanyakan keputusan ini gitu kan, padahal dari yang sebelumnya dia bilang nggak ditemukan suara clacking pada laptop gitu kan. Ini ya saya mempertanyakan keputusan absurd ini kan, ini sangat merugikan penjual. Nah ini si Tokopedia Care balas lagi, terus dia malah membela pembeli dengan menyatakan bahwa unboxing di ruang terbuka sehingga ternyata dengar. Ya itu saya nggak ada urusan gitu kan, itu urusan dia, kenapa unboxing di tempat terbuka gitu kan, kenapa gitu, apa sih. Ya intinya dia nge-force terus gitu kan untuk refund. Ya ini kayak udah jawaban yang repeat aja gitu kan, sedangkan ini udah sampai mana diskusinya gitu. Oke. Ya ini udah nggak make sense sih. Oke lanjutnya,
saya nyanggah lagi dong bahwa ya diskusi ini belum menemukan solusi terbaik. Ya saya mohon bantuan untuk dihubungkan dengan atasannya atau SPV Mbak Aril. Karena nih, udah aneh sini si Aril ini, saya udah nggak tahu lagi deh, dia selalu menyudutkan saya sih sebagai penjual. Dan saya lagi-lagi kembali menekankan bahwa antara video dan unboxing dan video suara clacking itu bukan satu kesatuan yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini saya ngasih contoh kasar nih. Ini contoh kasar nih ya. Saya membeli barang di Tokopedia. Penjual kirim barang, lalu saya buat video unboxing saat barang terima. Lalu saya banting atau sengaja rusak itu barang. Kasarnya nih ya. Lalu saya ajukan komplain dan minta retur karena barangnya rusak. Saya bikin video terpisah barang rusak itu kan. Nah, berdasarkan keputusan akhir dari kasus ini, pihak Tokopedia Care itu mengiyakan retur saya. Nah, silakan dilihat contoh kasus seperti atas ini ya. Bagaimana nih hasil akhir dari pengambilan keputusan pusat resolusi Tokopedia Care ini? Ya, sekali lagi mohon bantuannya agar atasan si Aril ini bisa hubungi saya agar bisa mendapatkan solusi terbaik. Nah, dia pembeli emosi dong ngeliatin ini. Nah, dia kesal lah intinya. Tadinya saya mau diam aja, tapi di sana air kira penjual kok sepertinya marahkan pembeli dengan sengaja merusak. Bukan mau sengaja merusak, ini kan saya ngasih contoh kasar. Dia baper banget ya. Dari awal udah saya komunikasikan dengan baik penjual segala macam. Intinya dia membuat kronologi dari awal hingga akhir. Maksudnya dari awal dia ingin sama-sama bawa ke tempat servis, ya saya menolak. Ya segala macam. Terus dia intinya langsung nyecer saya bahwa ini packingnya tuh nggak baik gitu, nggak sesuai dengan yang diarahkan oleh Tokopedia gitu, nggak sesuai dengan yang di pusat edukasi seller. Ya intinya saya kan nggak bisa keluar, maksudnya ya saya sangat hati-hati sekali ya di pandemi ini gitu. Nah terus dia ya ikut-ikutan. Oh saya juga kantor beresiko. Padahal ini saya kirim barang ke kantor dia kan. Ya ini nggak masuk akal sih. Ya, intinya dia menyita waktu. Ya emang menyita waktu, saya juga ini udah capek gitu loh. Nah intinya si Aril ini masih tetap nih. Wah, retur aja pokoknya gitu kan. Nah ini saya menyanggah nih, ya, silakan ditelaah lagi percakapan saya nggak maksud menyudutkan pembeli. Ya intinya, saya mau mengumpamakan diri sebagai pembeli yang nakal ya. Seperti ini. Ya, intinya saya masih kekeh bahwa emang ya saya belum mau, maksudnya nggak mau retur dulu gitu kan. Ya orang ini belum ada solusi terbaik gitu kan, tipe-tipe main retur aja. Nah akhirnya nggak lama, ada yang nelpon saya nih. Namanya siapa, Ayu kalau nggak salah namanya. Dia telepon saya, gimana ininya gitu. Saya ceritakan kronologinya dong, saya pertanyakan dong ini gimana video ketentuan unboxing dari Tokopedia Care itu gimana gitu loh. Lalu dia bilang kita nggak ada ketentuan khusus untuk unboxing, yang mana ini sangat absurd sih. Dengan ya secara nih Tokopedia ini kan salah satu marketplace terbesar di Indonesia ya. Tapi ini untuk penyelesaian di pusat resolusinya tuh menurut saya nih kurang banget gitu loh. Ini harusnya ada kebijakan-kebijakan khusus mengenai ini gitu loh, yang mana ya nggak memberatkan penjual maupun pembeli gitu kan. Ini kan kalau kayak gini ya memberatkan penjual banget gitu. Pada pembelinya sendiri yang tidak inilah, yang nggak bisa mengasih bukti yang valid menurut saya gitu loh. Ya intinya terus dia ngasih ini kan solusi lain gitu. Ya udah dibawa deh ke iBox gitu kan untuk bisa dicek bareng-bareng kerusakannya apa segala macam. Ya saya bilang sih ya silakan kalau mau dibawa, cuma kan ya intinya saya tetap balik lagi ke concern saya ya, sorotan saya tuh yang tadi video unboxing itu gimana, karena saya sebenarnya
ya harusnya saya udah nggak ada tanggung jawab lagi dong. Dan dari Tokopedia Care sendiri juga udah bilang bahwa ini emang nggak ada suara clacking, itu nggak terdengar pada saat packing barang gitu kan. Nah ini juga saya memang salah juga, saya kayak ya saya bilangnya mempersilahkan untuk dibawa ke iBox, tapi ya emang ya kalau ada apa-apa ya jangan saya yang tanggung gitu kan, maksudnya ya tinggal dibawa aja, dicek gitu ya kan. Nah udah akhirnya si Marcel ini juga setuju nih bawa ke iBox gitu kan, lalu bisa melakukan conference call antara penjual, pembeli, dan Tokopedia serta yang di pihak iBox-nya gitu untuk ngasih tahu hasil ceknya itu gimana. Nah saya kan bilang saya persilakan. Nah tapi apabila ada proses pembongkaran, ya itu nggak ada tanggung jawab saya dong, karena saya juga menjual barang kan, saya bilang saya nggak pernah bongkar, nggak pernah servis segala macam. Terus saya juga mengutip kembali permasalahan terhadap unboxing itu. Nah ini balasan dari pembeli lagi nih, terima kasih atas update yang diberikan. Nah intinya dia berat juga lah gitu, karena dia sendiri yang bersedia untuk dibawa ke iBox, tapi ini sekarang dia malah berubah pikiran lagi. Nah poin A, segala biaya cek dan perbaikan ditanggung penjual. Oke, dari situ saya udah nggak setuju banget sih, walaupun ada kerugian yang nggak bisa dinilai. Ya ngapain gue nanggung biaya perbaikan, orang jelas-jelas ini bukan gue yang ngerusak gitu kan. Apabila penjual tidak berkenan, return dan harus diselesaikan. Ya ini aneh aja sih, maksudnya apa ini kok tiba-tiba jadi return dan refund, aneh banget sih. Ya VC difasilitasi, pembeli juga punya bukti bahwa orang nih, dia jelas ya, pembeli nggak punya bukti bahwa sebelum barang itu dikirim sudah dibongkar belum. Apabila ya intinya dia masih tetap tentatif lah gitu. Nah saya balas lagi dong, poin A ini tidak sesuai dengan percakapan dengan tim Tokopedia kemarin ya, bahwa sekali lagi saya mempersilahkan, bukan berarti saya mau menanggung biaya perbaikan, dan balik lagi saya ngacu pada video unboxing pada pembeli yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Poin B, ini percakapan yang mana mengharuskan saya untuk menerima retur dan refund. Sudah jelas saya menolak dengan tegas atas keputusan tersebut. Poin C, silakan kembali perhatikan lagi kata-kata pembeli bahwa tidak punya bukti barang sudah dibongkar apa belum. Ya jelas percakapan saya menanyakan kenapa pembeli yang merasa tidak expert dengan MacBook tapi malah unboxing juga saya enak hati gitu kan. Ya suka-suka dia aja unboxing, padahal dia tuh nginfo bahwa dirinya tuh nggak expert di MacBook. Ya aneh, kenapa tidak meminta bantuan terhadap kepada yang expert terkait MacBook pada saat unboxing. Ya kalau pembeli merasa khawatir atas barang, membeli barang second gitu kan, kenapa dari awal nggak beli baru aja, langsung ke official store atau toko resmi gitu kan. Maksudnya ya kalau lu nggak paham banget, ya lu ajak temen lu lah buat unboxing, bantu cekin ini kendalanya apa, ini udah bagus apa barangnya apa enggak. Ya nggak main asal kayak gini aja gitu kan, sangat-sangat tidak profesional kalau kayak gini. Lu jadi pembeli, aduh aneh deh. Terus kompensasi apa yang maksud di sini, bukan Anda yang mengalami kerugian ya. Ya bukan dia doang yang rugi, gue juga rugi gitu kan. Rugi waktu, rugi tenaga. Ya seharusnya dari video unboxing pembeli udah diputuskan dong hasilnya, sudah bukan tanggung jawab penjual, gak perlu bertele-tele ya. Intinya saya, waduh, udah aneh sih. Gini aja, daripada bertele-tele, pembeli juga selalu berkeberatan dengan semuanya, silakan diketok palu Tokopedia ini sudah berlarut-larut. Tapi mohon maaf kalau sampai solusi retur ke saya yang diputuskan, maka saya akan up keseluruhan dari proses kembali ini ke sosial media agar semua penjual, terutama barang second, aware bahwa penjual Tokopedia ini kalau ada komplain unboxing aja nggak full, malah memihak pembeli. Ini di e-commerce lain juga dari awal unboxing dilihat untuk dilakukan pembeli. Di sini juga jelas bahwa seharusnya barang sudah bukan tanggung jawab penjual gitu. Ya kenapa saya berubah pikiran nih untuk tetap akan
nge-share ini ke ya biar teman-teman semua pada aware juga nih kalau ada menemukan masalah kayak gini gimana ya. Ya for your information, gue juga sempat chat juga ke Tokopedia Care yang chat itu, fitur chat yang di sini nih kalau nggak salah di ada deh pusat yang bantuan di sini deh pokoknya, yang dia yang chat langsung ke CS-nya. Unfortunately itu bukan, ya nggak tahu sih CS asli apa bukan, tapi seringnya gue dapet cuman dia nge-repeat balasan yang latest update dari sini aja, jadi kita nggak bisa ya minta tolong di follow up gitu. Ya intinya sih kalau menemukan hal kayak gini, kendala kayak gini nih gitu, kita harus firm lah, harus semangat untuk follow up, untuk bisa kita berargumen gitu loh. Dan juga teman-teman harus hati-hati juga pada saat argumen ini, jangan sampai mengeluarkan kata-kata mutiara yang bisa diputar balikan oleh siapapun gitu. Dan juga gue juga chat juga di IG-nya Tokopedia Care gitu kan. Ya menurut gue sih yang IG itu sih yang lumayan responsif gitu, bisa bantu follow up juga segala macam. Gue cepet juga ke Twitter gitu, Twitter juga ya, mirip-mirip lah kayak Tokopedia Chat ini, nggak ngefek banget, nggak cuman nge-repeat doang yang ada di sini latest update gitu doang. Facebook juga kayaknya nggak ngaruh gitu. Gue tadinya mau coba ke media konsumen sih, cuma ya karena ini udah selesai, mungkin nanti sih gue bakal ya nge-share aja kayak gini gitu. Gimana sih pelayanan pusat tersulit Tokopedia ini gitu. Nah dia balas lagi, klarifikasi itu bukan pembeli, harusnya penjual. Ya bukan gitu, kan gue udah bilang ini pembeli nggak punya bukti barang sudah dibongkar apa belum, ya karena pembeli itu ya kasarnya orang awam gitu. Kenapa lo nggak ajak yang expert gitu untuk ngecek bahwa nih MacBooknya udah dibongkar apa belum sih gitu kan. Kalau lo nggak tahu ya lo ajak teman lo yang tahu lah, gimana sih. Nah ini lagi aneh, setelah banget pukul 13 Agustus nih, pukul 17.48, setelah kami mengecekkan ulang video penjual berikan, dimana pada menit 1.15-nya ada lagi terdapat bunyi klik pada laptop. Kita lihat ya, 1.15 video packing saya. 1.15, oke. 1.15 ya. Nggak ada. Orang ini lucu sih, ini kan gue lagi overview, tuh ini suara dari kamera gitu kan, bukan dari laptopnya aja lagi gue overview, nggak lagi gue buka tutup gitu kan. Tuh kalau mau diulang lagi, tuh laptopnya aja lagi dipegang gitu, dibilang kena ada suara clacking. Aduh, ini emang Tokopedia udah nggak habis pikir lagi dengan pusat resolusi Tokopedia Care ini. Emang dari kasus ini kita lihat ini penjual benar-benar disudutkan. Aduh, sampai tetes terakhir wah pokoknya udah deh, serang terus ya, intinya gitu deh. Solusi alternatif juga nggak ada kesepakatan pemberian kompensasi ke pembeli terkait adanya bunyi laptop. Nah saya awalnya nggak tahu nih kompensasi itu maksudnya apa nih gitu kan, kompensasi dari Tokopedia atau apa gitu kan, intinya segala macam. Nah gue balas dong, gue langsung komen, maaf saya luruskan, pengecekan ulang video dilakukan Tokopedia segala macam, silakan dilihat lagi ya, itu nggak ada proses buka tutup lid laptopnya, jadi itu bukan suara yang besar di laptopnya lagi di overview aja. Setelah proses komplain, ya ini juga setelah proses komplain nih, gue juga lagi jual juga nih drone bekas gue pakai sama headset juga, ya, bisa dilihat. Jadi kayak ya ini lu juga bisa cek loh, ini gue jual barang selama ini juga nggak ada apa-apa, gue sesuai dengan deskripsi aja gitu kan. Dari awal gue punya akun Tokopedia,
beli jual itu gak ada kendala sama sekali sampai sekarang nih. Aduh, makanya gue ya pikir 2 kali lagi lah mau transaksi di sini gitu, terutama berjualan barang bekas gitu, barang second, apalagi yang elektronik gitu kan. Ini sangat-sangat bahaya sih. Terus saya tanyakan kompensasi apa nih ya, terus penjual tuh dapat payment full apa enggak. Ya apabila dapat payment full ya gue setuju aja lah gitu kan. Terus dia, kompensasi didapatkan pembeli berupa apa, maksudnya ini adalah pengurangan harga barang segala macem. Aduh, makanya ya udah deh gitu kan, gue mikirnya ya udah deh gitu loh. Ya udah gue kasih aja nih 500.000 gitu kan, mengingat barangnya juga dari 13 sekian. Ya memang juga sebenarnya nggak ada bukti kerusakan. Ini gue udah kayak udah berbaik hati banget nih ngasih duit segini kan, yang mana duit segini ya nggak kecil lah. Terus ya gue balikin dong, kalau nggak nolak saya akan terima barang itu dengan syarat ya kompensasi 2 juta dari pembeli gitu kan. Baik, mungkin kondisi sama saat unboxing, dikarenakan saya juga harus perbaiki laptop service yang diperkirakan makan bias gini. Ya gue sih sempet nanya ke temen gue yang lebih expert lah di Mac gitu kan, lebih pengalamannya banyak di Mac. Terus gue sempat tanya nih, kalau clacking kayak gini sih berapa? Ya dia bilang sih mungkin sekitar segini biaya perbaikannya. Ya gue nggak tahu, kasarnya mungkin segitu. Ya terus dia balas dong, dia kesel dong. Ya intinya besaran kompensasi belum mengetahui bahwa nominalnya, karena memang tersebut belum pernah dibawa ke servis periksakan, belum ada izin gitu kan. Terus ya gue udah nanya dong, terus ya mungkin nominal itu bisa diacuan karena pembeli benar-benar belum pernah membawa barang tersebut ke segala macam. Jadi dia bilang udah ada titik temunya nih. Ya lu untung, gue rugi. Ya makasih udah segala macam, kami cek penjual udah nawarin 500.000 segala macam. Ya intinya saya pikir masalah ini belum titik temunya, ternyata belum ada. Jujur ini cukup melelahkan. Ya, silakan dibaca aja, saya malas bacanya. Jadi intinya menolak kompensasi itu. Ini bisa dibaca. Ya intinya dia menolak, tapi dia kayak ya udah deh, gue kasih aja, gue terima aja lah, daripada ini masalahnya udah lama banget. Ya udahlah gitu. Jadi dia akan menyudahi problem. Ya intinya dia mau berusaha jadi big, menjadi orang yang berjiwa besar lah gitu, nyambungkan ke yatim piatu segala macam. Ya nggak ada urusan sih dengan masalah ini ya kan. Ya terus gue balas kayak gini, kenapa gue terima kasih atas keputusannya ngambil kompensasi dana dari saya. Ya sedikit informasi bahwa putusan memberikan kompensasi 500.000 itu dari ini rinciannya, ya dia nego 1 juta, lalu kasih GoPay, ya sisanya GoPay silahkan tambah sendiri lah gitu. Ya ini saya udah ibaratnya udah mengcover 3/4 dari biaya service yang diperkirakan gitu. Ya intinya saya berterima kasih juga. Terus sekedar saran juga untuk selanjutnya apabila transaksi barang terutama elektronik segala macam, ya unboxingnya lebih hati-hati lagi. Saya juga sendiri harus lebih hati-hati juga dalam packing barang segala macam. Ya intinya ya alhamdulillah sudah selesai nih ya. Ya saya udahlah, ya rugi nggak apa-apa deh, rugi 500.000. Tapi bodohnya saya ya, setelah saya cek pada saat invoice-nya nih, mana ya, yang saya terima itu kok berkurang 300.000 gitu kan. Jadi saya lupa matiin cashback 300.000. Awalnya kan saya jual 13 sekian gitu, makanya saya ngasih 300.000 cashback gitu. Nah di nego sama dia saya lupa matiin
Oke, saya rugi 500.000 plus 300.000. Aduh. Ya, pokoknya endingnya udah selesai komplain ini. 500.000 udah masuk ke pembeli, saldo sisanya udah masuk ke gue. Dan juga kemarin dia baru ngasih review 1 bintang. Padahal aduh jelas nih bukan urusan gue ya, maksudnya ini udah ya di lu lah ibaratnya. Ya ini balasan gue. Semoga gue sih ya ya semoga awet barangnya, gue bilang gitu. Oke, paling gitu aja sih kronologi dari awal hingga akhir atas komplain penjualan MacBook Pro gue di Tokopedia, tepatnya di Pusat Resolusi Tokopedia Care ini. Ya, masukkan juga sekali lagi untuk Pusat Resolusi Tokopedia Care ya agar bisa direview lagi lah kebijakannya terkait unboxing ini. Ya menurut gue ini ya gak fair banget lah ke penjual, apalagi berkaca dari kasus yang gue alami ini gitu kan. Ya overall thanks buat semua yang udah nonton. Mungkin kalau kebijakan ini udah diupdate oleh Pusat Resolusi Tokopedia Care supaya bisa diinfo ke sini ya nanti. Mungkin teman-teman bisa juga share komen pengalaman, kalau ada pengalaman terkait Pusat Resolusi Tokopedia Care ini ya mungkin bisa jadi manfaat juga buat teman-teman semua. Sekali lagi thank you for watching, stay safe.